Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Mutiara, NPM 5021226. Mata kuliah telah kurikulum bersama dosen pengampu Bapak Tio Gusti Sastria Manchester Pendidikan. Adapun tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu merancang pembelajaran tematik integratif kelas rendah dan pembelajaran per mata pembelajaran kurikulum merdeka berbasis keterampilan abad 21 dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kita akan membahas pembelajaran tematik integratif kelas rendah. Pembelajaran tematik integratif kelas rendah akan dirancang dengan mengintegrasikan bahan-bahan dari berbagai mata pembelajaran dalam satu tema. Misalnya, tema tentang lingkungan hidup dapat mencakup mata pembelajaran IPA, Bahasa Indonesia, Seni Musik, dan Olahraga. Dalam tema ini, siswa akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati, menggambar dan menulis puisi tentang alam, mempraktikkan olahraga di alam terbuka, dan memainkan musik yang terinspirasi oleh alam. Kemudian, permapel pada kurikulum merdeka, pembelajaran akan merujuk pada kurikulum merdeka yang menyediakan panduan tentang keterampilan abad 21 yang perlu dikuasai oleh siswa, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Siswa akan diajarkan melalui metode pembelajaran aktif dan kreatif seperti diskusi kelompok, penemuan mandiri, dan proyek pengembangan keterampilan. Kemudian, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan menitikberatkan pada penanaman nilai-nilai Pancasila pada siswa. Proyek ini akan mencakup kegiatan seperti menulis esai tentang nilai-nilai Pancasila, permainan peran tentang kemerdekaan, dan kegiatan kebersihan dalam lingkungan sekolah. Tujuan dari proyek ini adalah membimbing siswa agar menjadi individu yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, dan memahami pentingnya kebersamaan dan kehidupan. Kemudian, dalam pengembangan pembelajaran tematik integratif kelas rendah dan pembelajaran per mata pembelajaran kurikulum merdeka berbasis keterampilan abad 21 dan proyek penguatan profil Pancasila, Litbang Pendidikan akan berperan untuk menghasilkan buku panduan dan bahan ajar yang tertata dengan baik dan mudah dipahami oleh siswa serta guru. Selain itu, sekolah dapat melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga dapat memperbaiki instruksi pembelajaran di masa depan. Untuk merancang pembelajaran tematik integratif kelas rendah, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan, seperti pertama, menentukan tema yang relevan dengan kehidupan peserta didik dan konteks wilayah. Contohnya, tema yaitu lingkungan, kebersihan, pertanian, dan sebagainya. Kedua, menentukan mata pembelajaran atau bidang studi yang akan diintegrasikan dalam tema pembelajaran. Misalnya, tema lingkungan dapat diintegrasikan dengan mata pembelajaran sains, bahasa Indonesia, dan IPS. 3. Menentukan kompetensi inti dan indikator pembelajaran yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Keempat, menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik dan tujuan pembelajaran seperti ceramah, diskusi kelompok, dan penemuan mandiri dan proyek. 5. Menyusun bahan ajar dan bahan pelengkap pembelajaran seperti buku teks, modul, media pembelajaran, dan penilaian. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki instruksi pembelajaran di masa depan. Kemudian, pada pembelajaran permata pembelajaran kurikulum merdeka yang menjadi prinsip utama ialah mengenai keterampilan abad 21. Langkah untuk merancang pembelajaran permata pelajaran kurikulum merdeka ini antara lain yang pertama menentukan keterampilan abad 21 yang akan ditekankan dalam pembelajaran, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Kedua, menentukan kompetensi inti dan indikator yang sesuai dengan keterampilan abad 21 yang akan diintegrasikan dalam mata pelajaran. Ketiga, menyusun bahan ajar dan bahan pelengkap pembelajaran, seperti buku teks, modul, media pembelajaran, dan penilaian berorientasi pada pengembangan keterampilan abad 21. Keempat, menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan abad 21 dan tujuan pembelajaran. Dan terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki instruksi pembelajaran di masa depan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.